Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. Puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2025 bertema Satukan Aksi Basmi Korupsi digelar di Bangsal Kepatihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan simpul sinergi upaya pemberantasan korupsi bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat luas. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK Setio Budianto menyampaikan, Hakordia menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi merupakan kerja berkelanjutan, tidak sekadar seremoni, tapi bersama-sama menumbuhkan nilai integritas, kedisiplinan, dan bentuk sinergi lintas sektor. Puncak Hakordia 2025 di Yogyakarta diisi berbagai kegiatan edukatif dan kampanye publik, seperti pameran program anti korupsi, dialog integritas, pelayanan masyarakat, hingga pertunjukan budaya yang melibatkan komunitas lokal. Selain itu, KPK meluncurkan Indeks Integritas Nasional serta pemutakhiran Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI bagi penyuluh anti korupsi atau PAKSI. Penghargaan juga diberikan kepada 5 aparat penegak hukum atau APH atas komitmen tindak pidana korupsi sekaligus menegakkan nilai integritas, yaitu bagi Kepolisian Daerah atau Polda Jawa Timur, Kepolisian Resor atau Polres Sumeneb, Kejaksaan Tinggi atau Kajati Bengkulu, Kejaksaan Negeri atau Kajari Sidoarjo, serta Kajari Tanjung Perak. Puncak kegiatan ini sekaligus melengkapi rangkaian Hakordia 2025 yang telah berlangsung sejak 6 Desember 2025 di berbagai titik, termasuk area Kepatihan Yogyakarta, Benteng Friedeberg, Pasar Kangen Anti Korupsi atau Teras Malioboro I, hingga sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta. Pasar Kangen Anti Korupsi, Teras Malioboro I, hingga sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta. KPK berharap semangat sinergi yang tumbuh dari penyelenggaraan Hakordia 2025 mampu memperkuat ekosistem integritas di seluruh Indonesia serta mendorong layanan publik semakin bersih serta akuntabel. KPK menyetorkan dana hasil barang rampasan tindak pidana korupsi senilai Rp22 miliar 314.691.000 rupiah ke kas negara. Angka ini diperoleh dari hasil lelang barang rampasan yang diumumkan bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Barang-barang yang berhasil dilelang meliputi perhiasan dan emas, diikuti barang elektronik, tas, sepatu, dan sepeda motor. Selain itu, gelaran lelang kali ini jauh lebih masif dengan melibatkan 22 kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL, lebih banyak dari jumlah KPKNL sebelumnya pada lelang September 2025 dengan 11 KPKNL. Tantangan terbesar pencegahan korupsi di lingkungan kementerian dan lembaga bukan lagi soal kurangnya pengetahuan, tetapi lemahnya kesadaran moral. Pesan itu disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2025 pada Kementerian Agama atau Kemenak. Hal itu dilakukan dengan membangun sistem anti korupsi serta perilaku yang saling menguatkan. Pasalnya, dengan nilai yang kokoh mampu melahirkan proses yang bersih sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. KPK juga mengapresiasi partisipasi lebih dari 3.000 ASN Kemenak dalam e-learning gratifikasi yang tersebar di kantor wilayah Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, dan Riau. Diketahui, di Jawa Tengah sekitar 15.000 ASN mengikuti program tersebut, serta hingga 2025 tercatat lebih dari 31.000 ASN Kemenak telah berpartisipasi. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK, Bakhtiar Ujang Purnama menekankan pentingnya deteksi dini terhadap lahan-lahan yang telah beralih fungsi secara ilegal, karena praktik tersebut terbukti menjadi pemicu bencana ekologis di berbagai wilayah. Ini disampaikan usai KPK menerima audiensi pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung Merah Putih KPK. KPK menemukan adanya hubungan langsung antara penyimpangan tata kelola, terutama alih fungsi lahan, dengan meningkatnya banjir dan kerusakan ekosistem yang dialami masyarakat Jawa Barat. Atas dasar itu, KPK mendorong agar sistem pengawasan, perizinan, dan pengelolaan aset daerah diperbaiki sehingga lebih transparan, akuntabel, dan mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan.
KPK melakukan kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa atau PBJ, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 9 dan 10 Desember 2025. KPK kemudian menetapkan 5 orang tersangka, yaitu AW selaku Bupati Lampung Tengah 2025-2030, RHS anggota DPRD Lampung Tengah, ANW PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Lampung Tengah, RNP selaku adik Bupati Lampung Tengah, dan MLS pihak swasta yang merupakan Direktur PT EM. Para tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 10 sampai dengan 29 Desember 2025 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK dan Cabang Gedung ACLC KPK. Sebagai bentuk solidaritas dan aksi kemanusiaan kepada para korban bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera Utara dan Aceh, melalui program Korpri KPK Peduli Sumatera, KPK menyalurkan bantuan sejumlah 110 juta rupiah. Bantuan itu diserahkan secara langsung oleh tim Korpri KPK serta Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi atau Korsup sebagai unit yang bertugas melakukan pendampingan sekaligus pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Donasi ini merupakan wujud solidaritas yang tercermin dari partisipasi aktif para pegawai KPK. Selain kontribusi individu, dukungan donasi juga datang dari lembaga keagamaan internal, yakni Rohis dan Oikumene KPK, yang menunjukkan semangat kepedulian tanpa memandang latar belakang. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan kedua Desember tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.